Sampah-sampah organik, bekas-bekas makanan yang tidak termakan di sampah dapur di bagian belakang rumah yang biasanya kita buang, yang biasanya kita masukkan ke dalam tong sampah dan dibuang di tempat sampah. Mulai hari ini rekan-rekan, ada baiknya sampah-sampah organik kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman alpukat. Bekas-bekas jambu yang tidak termakan atau yang membusuk, bekas-bekas makanan seperti pepaya, kulit-kulit pepaya, kulit-kulit wortel, potongan-potongan sayur, atau bahkan kulit-kulit dari telur. Bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di dalam rumah tangga karena ini adalah sampah sehari-hari, sampah organik yang biasanya tidak terpakai dan terbuang begitu saja. Rekan-rekan, bahan-bahan ini sangat mudah didapat dan sangat mudah untuk diaplikasikan ke tanaman alpukat. Kita bisa mengaplikasikannya dengan cara yang sangat mudah, tidak perlu fermentasi, tidak perlu dipersulit, tidak perlu menambah pekerjaan lain jika memang rekan-rekan sedikit sibuk, ya, tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengurus ataupun membuat pupuk-pupuk organik. Simpel saja, kita bisa letakkan di sini di pangkal dari tanaman alpukat. Nah, sampah-sampah organik ini mengandung bahan-bahan, tentunya bahan-bahan nutrisi yang telah diolah dari sebelumnya, diolah dari tanah, diserap oleh akar, kemudian oleh tanaman diserap, diubah menjadi bentuk makanan dan bentuk buah, ya. Ini adalah hasil dari pembentukan nutrisi yang ada di tanah. Artinya apa? Tanaman itu telah menyaring, telah menyerap nutrisi yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi berbentuk buah-buahan. Maka dari itu hasilnya adalah sebuah kumpulan dari nutrisi-nutrisi yang tentunya mengandung unsur-unsur yang lengkap dan dibutuhkan oleh tanaman. Biasanya ini kita buang sebegitu saja dan tidak kita manfaatkan. Namun mulai hari ini ada baiknya kita memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Ini seperti contohnya ini kulit telur, ini mengandung unsur-unsur kalsium, ya. Belum lagi unsur-unsur vitamin-vitamin yang terdapat di potongan-potongan sayur. Di sini juga ada unsur kalium, ada unsur nutrisi lain, natrium, mungkin ada fosfor juga. Tentunya semakin beragam sampah organik yang kita letakkan, yang kita pupukkan ke tanaman, maka akan semakin beragam pula bentuk nutrisi yang kita berikan kepada tanaman alpukat. Rekan-rekan, mengaplikasikan bahan-bahan organik ini tidak perlu susah-susah, tidak perlu sulit-sulit, cukup kita taburkan saja di bawah sini, di bawah tajuk tanaman alpukat. Nanti pada beberapa minggu atau 1 bulan kemudian bahan-bahan ini sudah mulai terurai secara organik. Ya, sampah-sampah bahkan ini bekas-bekas wortel atau mungkin tomat-tomat busuk, semua bisa kita letakkan di sini. Apakah ini butuh E4? Apakah perlu disiram E4? Ya, kalau memang rekan ingin mengolah lebih lanjut silakan, tetapi yang saya sampaikan di sini adalah pengolahan sederhana saja, cara yang ringkas, cara yang mudah dilakukan, cara yang paling sederhana. Cukup diletakkan saja di sini. Nanti
dengan sendirinya bahan-bahan organik ini mengalami penguraian, dekomposisi, dan lama-lama akan menjadi pupuk organik. Dan alangkah baiknya jika setelah kita letakkan di bawah sini, bahan-bahan organik ini kita tutup sedikit dengan mulsa ya. Biasanya saya gunakan mulsanya juga berbentuk organik, yaitu potongan-potongan rerumputan atau tebasan-tebasan rerumputan. Kenapa kita tutup? Ada beberapa tujuan ditutup. Yang pertama, kita menghindari datangnya hama-hama, dikarenakan mungkin sampah ini kan belum langsung terurai, membutuhkan waktu seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan. Sehingga jika masih berbentuk makanan, apalagi masih sebagian besar makanannya masih bagus seperti itu, dikhawatirkan datang hama-hama, baik itu insektisida ataupun hama-hama seperti ayam dan lain-lain yang kita tidak tahu. Jadi ya sebaiknya kita tutup. Dan juga dengan penutupan ini, penutupan dengan organik ini, maka dalam analisa saya ini akan mempercepat proses dekomposisi, mempercepat proses pembusukan atau penguraian oleh bakteri-bakteri pengurai di sana, yang mana jika terlalu terbuka, kondisi terlalu terbuka, terlalu terpapar matahari, maka kemungkinan bakteri-bakterinya kurang optimal. Jika kita tutup seperti ini, maka insya Allah ini akan lebih terlindungi dan lebih efektif bagi bakteri-bakteri pengurai yang ada di tanah ini untuk bekerja. Dan juga sekaligus fungsinya, ini mulsa alami, potongan-potongan rumput ini juga berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah di sana ya. Ilmu sederhana ini, pengalaman sederhana ini saya sampaikan kepada rekan-rekan karena saya telah menerapkannya dalam tanaman, dalam berkebun alpukat ini. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit di pagi menjelang siang ini. Dan ini alhamdulillah mulai mau bertunas lagi ya. Alpukat maluma mulai terjadi pertunasan sepertinya ini. Ini memang bibitnya saya tanam masih terlalu kecil ya, sehingga membutuhkan waktu dan daya yang lebih besar agar alpukat ini tumbuh. Tetapi tidak apa-apa, semakin cepat ditanam, asalkan kita jaga dan kita perhatikan kondisinya, insya Allah tanaman ini semakin mudah beradaptasi dan semakin cepat tumbuhnya ya. Nah, demikian video singkat perawatan rutinitas harian tanaman alpukat di samping rumah penghobi, penanam pekebun alpukat, dan pemula-pemula yang tentunya seperti saya yang masih banyak belajar dan rasa ingin tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tekan tombol subscribe bila belum subscribe, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan-dukungan dari teman-teman yang sudah memberikan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.